Alasan utama Wijnaldum pilih gabung PSG daripada Barcelona. Untuk sebagian besar musim lalu, sepertinya mantan gelandang Liverpool Georginio Wijnaldum akan pergi dan menandatangani kontrak dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Dari minat klub yang dirumorkan padanya hingga koneksi ke mantan tim nasional Belanda dan sekarang mantan manajer Barca Ronald Koeman, semua tanda menunjuk pada penandatanganan Wijnaldum dengan tim La Liga begitu jendela transfer musim panas dibuka. Pada akhirnya, Wijnaldum menolak Barca karena ia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain dengan kontrak bebas transfer selama 3 tahun. Seperti yang dicatat oleh outlet yang berbasis di Spanyol Mundo Deportivo, uang bukanlah alasan utama mengapa pemain internasional Belanda itu memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan tim Liga 1 daripada pembangkit tenaga listrik Catalan. Karena ia hanya akan menerima 1 juta euro lebih sedikit dari yang seharusnya yang terakhir telah menawarkannya. Secara keseluruhan, Wijnaldum sudah lelah menunggu Barca menyelesaikan kesepakatan. Skeptisisme mulai beredar di Dewan Barca pada saat itu tentang apakah mereka harus menyelesaikan penandatanganan transfer gratis untuknya. Pada saat itu, Barca menghadapi banyak komplikasi keuangan, termasuk ketidakpastian masa depan Lionel Messi di klub. Sampai akhir-akhir ini, gelandang Belanda telah dirumor tentang kemungkinan kepergiannya. Tapi seperti berdiri, dia diatur untuk tetap tinggal dengan PSG selama sisa kampanye. Di Maria jelaskan bagaimana adaptasi Messi di PSG selama ini. Pemain depan Argentina Lionel Messi sejauh ini memiliki masa roller coaster dalam perjalanannya yang berkelanjutan bersama Paris Saint-Germain. Sementara ia telah absen untuk beberapa pertandingan karena cedera dan COVID-19, ia telah meningkatkan permainannya saat tersedia, yang mencakup 5 gol yang dicetak dalam permainan Liga Champions UEFA. Untuk Angel Di Maria, dia baru-baru ini ditanya tentang pentingnya membantu mengintegrasikan pemain baru ke dalam tim, termasuk Messi. Seperti yang dia catat ke PSG TV, dia menawarkan saran kepada Messi untuk membantunya beradaptasi dengan klub. Pada hari saya tiba, saya merasa di rumah. Seolah-olah saya telah berada di sini sepanjang hidup saya, kata Di Maria. Jujur semuanya jauh lebih mudah bagi saya. Jadi ketika Paredes datang ke Paris atau ketika Lionel Messi datang baru-baru ini, kami pada gilirannya mencoba membantu, memberi mereka saran dan memastikan mereka beradaptasi secepat mungkin. Saya pikir itu yang paling penting untuk membuat mereka merasa nyaman sejak hari pertama. Seperti disebutkan, Messi telah menjadi kontributor penting di lapangan untuk PSG sejauh ini di musim yang sedang berlangsung, yang pasti telah terbayar di kompetisi Liga 1 dan Liga Champions UEFA. Seperti Messi, Di Maria baru-baru ini absen setelah dites positif COVID-19. Playmaker Argentina itu bersyukur kepada Tuhan setelah kembali beraksi. Ya, saya benar-benar merasa hebat, kata Di Maria. Alhamdulillah saya tidak mengalami gejala apapun. Saya hanya menunggu di rumah selama berhari-hari sehingga saya dapat melanjutkan pelatihan. Tapi ya, itu normal. Saya pikir pertandingan penuh terakhir saya adalah pada 22 Desember. Sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik, saya berada dalam ritme yang lebih baik dan itu penting. PSG akan bentrok dengan Reims berikutnya untuk pertandingan kandang utama Liga 1. Prediksi susunan pemain PSG versus Reims Liga 1. Paris Saint-Germain kembali beraksi di Liga 1 pada Senin dini hari menjamu Reims di Parc des Princes. Pasukan Mauricio Pochettino mengalahkan Brest 2-0 terakhir kali. Meskipun itu mengikuti penampilan suram lainnya di mana mereka bermain imbang 1-1 dengan Lyon. Berlawanan dengan penampilan kolektif mereka yang mengecewakan musim ini, bagaimanapun Parisien saat ini memimpin 11 poin di puncak Liga 1. Dua kemenangan berturut-turut seharusnya tak terelakkan karena mereka menjamu tim Reims yang berada sedikit di atas pertempuran degradasi. Inilah bagaimana PSG bisa berbaris pada malam itu. Dengan spekulasi tentang masa depan Kylian Mbappe yang terus bergemuruh di latar belakang, pemain berusia 23 tahun itu berbicara di lapangan untuk PSG selama kunjungan Brest Sabtu lalu. Menembakkan gol pembuka yang indah di menit ke-32 untuk mencetak gol dalam perjalanan menuju kemenangan rutin.
Cita-cita Thilo Kehrer untuk mencetak gol berlanjut dengan gol kedua timnya pada malam itu. Sekarang 2 dalam 2 pertandingan terakhirnya di Liga 1 untuk bek kanan. Saat PSG menanggapi serentetan kebuntuan dengan cara yang ideal, tetapi Brest tentu saja mengancam kekalahan dalam pertandingan ibu kota. Namun melalui kombinasi pertahanan yang gigih dan nasib baik, pemuncak klasemen mencatatkan kemenangan lagi dan clean sheet untuk meningkatkan upaya gelar mereka. Dan jurang 11 poin memisahkan pasukan Pochettino dari penantang terdekat Nice dengan lebih dari setengah musim telah berlalu. Saat Les Parisiens terus melaju menuju matahari terbenam di Liga 1, Pochettino mungkin sudah memperhatikan pertandingan babak 16 besar Liga Champions yang akan datang antara timnya dengan Real Madrid. Dan pertandingan sulit menumpuk sebelum itu dengan Lille, Nice dan Rennes semuanya tergeletak dalam menunggu. Pentingnya kemenangan gemilang akhir pekan ini karena itu tidak dapat diremehkan untuk PSG yang telah memenangkan 12 dari 13 pertandingan kandang mereka di semua kompetisi musim ini. Mencetak setidaknya 2 gol dalam semua kemenangan itu dan satu akan mengharapkan kinerja syarat gol lainnya di sini. PSG akan berharap untuk akhirnya menyambut Lionel Messi kembali beraksi setelah pemulihan COVID-19. Tetapi Mbappe sekarang diragukan lagi karena masalah pangkal paha dengan keputusan atas keterlibatannya akan dibuat pada hari Sabtu. Abdou Diallo, Achraf Hakimi dan Idrissa Gueye tetap menjalani tugas di Piala Afrika. Sementara Juan Bernat masih berjuang dengan dampak COVID-19 dan Neymar serta Georginio Wijnaldum tetap absen karena cedera. Danilo Pereira dan Leandro Paredes harus bersaing untuk satu tempat di lini tengah dengan Wijnaldum sekarang tidak tersedia. Dan Keylor Navas harus fit untuk kembali ke squad matchday dengan Sergio Rico pergi untuk bergabung dengan Mallorca dengan status pinjaman. Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain, Donnarumma, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Herrera, Pereira, Verratti, Di Maria, Icardi, Messi. Prediksi gol Paris Saint-Germain 2-0 untuk Reims. Pochettino membuat kasus tentang bagaimana sulitnya Liga 1. Manajer Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino melihat persaingan di Liga 1 musim ini cukup menantang. Pochettino baru-baru ini berbicara kepada PSG TV menjelang pertemuan Liga 1 yang akan datang dengan Brest, di mana dia menjelaskan mengapa dia melihat bahwa Liga papan atas Prancis adalah satu liga yang terus berkembang. Ini liga yang sulit, kata Pochettino. Saya pikir ada manfaat dari apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Ini bukan liga yang mudah dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu tumbuh dan menjadi sangat kompetitif. Tentu saja mengingat apa yang telah dilakukan Paris dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu menjadi tim yang harus dikalahkan. Dan saya pikir itu normal bagi tim yang bermain melawan kami untuk menambah motivasi. Saya pikir upaya ekstra itu terkadang membuat pertandingan menjadi sulit melawan tim yang banyak bertahan dan juga menutup ruang. Itu tidak mudah. Tetapi itu berarti bahwa kami pantas berada di tempat kami sekarang di puncak klasemen. Reputasi di Liga 1 selama beberapa tahun terakhir tentu saja terpukul mengingat dominasi PSG. Namun Pochettino melihat dengan baik bahwa level di Liga 1 telah menjadi tantangan kualitas bagi PSG sejauh ini dalam kampanye yang sedang berlangsung. Secara keseluruhan, PSG berada dalam performa roller coaster akhir-akhir ini dalam permainan Liga, terutama karena hanya mencatat 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya. PSG baru saja bangkit dari hasil imbang 1-1 melawan Olympique Lyonnais dalam pertandingan Liga. Seperti disebutkan, PSG akan menjamu Brest berikutnya untuk pertandingan kunci di Liga 1. With